wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, silakan Arkan sebagai ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini masuk semua. Atau ada yang tidak masuk? Coba Bapak absen dulu ya. Iya. Arkan, Hadir. Jipan. Hadir. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum melanjutkan ke materi hari ini, seperti biasa Bapak ada ice breaking dulu. Tujuannya untuk melatih konsentrasi kalian ya. Siap? Siap. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, siap ya? Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, ya, kalian udah konsentrasi ya. Oke, materi pembelajaran pada hari ini yaitu metamorfosis. Oke, next. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu kecil yang indah terbang di taman? Pernah. Ya. Menurut kalian, apa kupu-kupu itu sejak lahir sudah seperti itu bentuknya? Tidak. Ya. Karena kalian masih bingung, kita belajar ya. Sekarang hari ini kita akan jadi detektif, oke? Next. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan arti metamorfosis, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan yang terakhir adalah menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, sekarang ada satu video untuk kalian. Kalian saksikan baik-baik ya. Oke, selamat menonton. Teman-teman, aku Alura, pemandu kecil kalian hari ini. Ayo kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu yang sangat indah. Lihat kupu-kupu ini, cantik sekali ya. Tapi tahu tidak, dulu dia bukan kupu-kupu loh. Nah, awalnya dari sini teman-teman. Kupu-kupu meletakkan telurnya di daun seperti ini. Kecil sekali ya. Wow, telurnya menetas. Sekarang jadi ulat kecil yang lucu sekali. Sekarang ini disebut tahap lansa, atau yang biasa kita sebut ulat. Dia mulai makan banyak agar bisa tumbuh besar. Lihat, ulatnya makan daun terus. Dia harus makan banyak biar kuat dan besar. Wah, rakus sekali ya. Tapi itu karena dia butuh energi untuk berubah bentuk nanti. Kenapa dia berhenti makan ya? Oh, sepertinya dia mau cari tempat untuk berubah. Lihat teman-teman, sekarang ulatnya sedang membungkus dirinya. Ini namanya kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat perlahan berubah menjadi bentuk baru. Wah, luar biasa ya. Wow, kepompongnya mulai bergerak. Kelihatannya kupu-kupu di dalamnya sudah siap keluar. Tada! Lihat teman-teman, ada kupu-kupu baru yang keluar. Cantik sekali. Sayapnya masih lembut sekali teman-teman. Dia harus menunggu sampai kering baru bisa terbang. Yeay, sekarang kupu-kupunya bisa terbang bebas. Lihat betapa indahnya sayapnya di bawah sinar matahari. Jadi ada 4 tahap metamorfosis ya teman-teman. Telur, larva, pupa, dan imago. Semuanya penting banget buat kehidupan kupu-kupu. Sekarang, proses ini disebut metamorfosis sempurna. Karena berubah sepenuhnya dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu juga membantu bunga loh. Mereka menyebarkan serbuk sari agar bisa tumbuh dan mekar dengan indah. Lihat itu, saat
minum nektar, serbuk sari menempel di sayapnya dan terbawa ke bunga lain. Pintar sekali ya. Sekarang kalian tahu kan betapa serunya perjalanan kupu-kupu dari telur hingga terbang cantik seperti ini. Terima kasih sudah belajar bersama Alura hari ini. Sampai jumpa di petualangan hewan berikutnya. Oke, sudah ya? Paham? Paham. Oke. Sekarang Bapak akan jelaskan lagi lebih detail. Siklus pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah urutan tahap dari lahir, tumbuh, berkembang biak, hingga mati. Salah satu bentuk siklus hidup adalah metamorfosis. Next. Apa sih itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari lahir sampai menjadi dewasa. Perubahan ini dapat terlihat jelas, misalnya pada kupu-kupu, katak, dan belalang. Oke, next. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang sangat berbeda antara fase awal dan fase akhir atau fase dewasa. Contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Next. Tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Setiap tahap bentuknya sangat berbeda. Seperti tadi di video, tahap pertama yaitu telur. Kemudian tahap kedua berubah menjadi ulat atau larva. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ulat menjadi kepompong. Dan tahap yang terakhir yaitu kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, next. Ini ada contoh lain dari nyamuk ya, metamorfosis sempurna pada nyamuk. Tahap pertama yaitu telur, kemudian dia berubah bentuk menjadi jentik, dan dia berubah bentuk lagi menjadi pupa, dan terakhir menjadi nyamuk dewasa. Seperti itu. Next. Nah, jenis yang kedua dalam metamorfosis yaitu metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk hewan yang tidak jauh berbeda dari kecil hingga dia dewasa. Contohnya ada belalang dan kecoa. Oke, next. Tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Bentuk nimpa hampir sama dengan belalang dewasa, hanya lebih kecil. Maksudnya di situ, jadi bentuk belalang kecil hingga dewasa hampir sama, hanya saja ukurannya yang berbeda seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Next. Apa sih perbedaan dari metamorfosis? Perbedaan dari metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Yang pertama, tidak sempurna yaitu memiliki ciri-ciri tidak adanya pupa, bentuk kecil, mirip dengan bentuk dewasa seperti tadi belalang contohnya. Dan untuk metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri yaitu ada tahap larva dan pupa, kemudian bentuk awal sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Contohnya seperti tadi nyamuk, kemudian kupu-kupu itu. Next. Apa sih pentingnya metamorfosis? Metamorfosis penting karena membantu hewan beradaptasi, mencari makan, dan melanjutkan keturunannya dengan baik. Oke, next. Oke. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari kecil hingga dewasa.
ada dua jenis metamorfosis, yaitu yang pertama tadi metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Dan yang jenis kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang dan kecoa. Perbedaan keduanya terletak pada ada atau tidaknya tahap pupa dan bentuk tubuh pada setiap fase. Seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Karena kalian sudah paham dengan materi hari ini, Bapak ada LKPD untuk kalian. Nanti Bapak bagi kelompok ya. Satu kelompoknya ada 2 orang. Ya. Oke. Kelompok pertama, silakan. Ini. Apa lagi? Oke. Di situ ada petunjuknya. Silakan untuk dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di KPD-nya ya. Silakan. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, karena kalian tadi sudah semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sekarang kita akan bermain game. Yeay. Gamenya tentang materi yang tadi kita pelajari, ada spin the wheels. Oke, kita coba. Oke, sekarang poinnya siapa yang paling tinggi ya, kita lihat. Siapa dulu yang mau pertama maju? Silakan boleh. Klik speed it. Wah, coba tadi apa? Mengapa metamorfosis kupu-kupu sering digunakan sebagai contoh perubahan dalam pelajaran sains dan karakter? Coba klik. B. Betul. Oke, akan poinnya 1. Lagi ayo. Speed. Tahap apa dalam metamorfosis kupu-kupu di mana terjadi perubahan besar dari bentuk larva menjadi dewasa? Pupa atau kepompong? Coba betul? Ya, betul. Poin 1 sama. Anak-anak, kita telah ada di sesi terakhir dalam pembelajaran hari ini dengan materi metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup, dan metamorfosis terdiri dari 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, sama tadi ada nyamuk. Dan metamorfosis yang tidak sempurna, contohnya tadi ada kecoa dan belalang. Oke. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah telur, kemudian ulat atau larva, betul. Kemudian setelah ulat dan larva berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong berubah menjadi Kupu-kupu dewasa. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih telah aktif sudah bekerja sama dengan baik. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Udah.